Lalu syarat mana yang dipakai oleh orang Minang ketika dia cuma hadir di masjid 1 kali sepekan, 1 kali seminggu hadir di masjid? Syarat mana yang mengatakan seperti itu? Yang hadir di tempat ibadahnya 1 kali 1 pekan adalah orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Dia hadir di tempat ibadahnya hanya 1 kali dalam 1 pekan. Kalau orang Minang, dia hadir 5 waktu karena dia dipanggil oleh Allah untuk hadir ke masjid. Hayya 'alas shalah 5 kali sehari semalam, bukan 1 kali sepekan. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini mengatakan kepada kita kaum muslimin bahwa salat berjamaah itu adalah suatu kemestian yang harus kita lakukan. Wahai bapak-bapak kaum muslimin yang masih segar-segar, yang masih kuat-kuat, yang matanya masih melihat, yang bisa melihat jalan ke masjid, yang telinganya masih mendengar azan. Tetapi kenapa tidak hadir ke masjid ketika Allah memanggil kita untuk salat berjamaah? Kenapa tidak hadir di musola-musola Allah untuk salat berjamaah 5 waktu sehari semalam? Apakah kita lebih buta daripada Abdullah bin Umi Maktum? Wahai para pemuda yang masih kuat-kuat, yang bisa melangkah naik gunung, yang bisa main bola 90 menit lamanya, yang bisa berjalan kemanapun dia pergi. Tetapi ketika solat dikumandangkan azan di masjid, di musola, kenapa begitu berat langkah kita untuk datang ke masjid? Wahai para kaum muslimin, terutama nenek mama, pemangku adat, pemangku jabatan di negara ini, bagaimana kita bisa membiarkan seseorang yang berzina di kampung kita, kemudian kita resmikan secara bersama-sama, kita restui perzinaannya? Dengan apa? Allah mengatakan bahwa hukum zina itu adalah dirajam bagi orang yang sudah menikah, dicambuk bagi orang yang belum menikah. Ketika itu tidak bisa dijalankan, hukum adat mengatakan seorang laki-laki dan perempuan yang berzina di kampungnya diusir dari kampung, tidak boleh menginjakkan kaki lagi di kampung ini. Namun hari ini apa yang dilakukan oleh orang adat yang mengaku adat bersandi syarat-syarat bersandi kitabullah? Ketika anak kemenakannya ketahuan berzina, kalang kabut, sibuk untuk mengurus bagaimana dia untuk cepat bisa menikah. Mamanya segera mengurus, bapaknya mengurus. Setelah itu mereka adakan alik kandang, mengundang orang kampung, mengatakan, "Wahai orang kampung, inilah anak keponakan saya sudah berzina, mari kita restui mereka." Itu yang dilakukan hari ini, wahai kaum muslimin. Maka ketika kita tidak berhukum kepada hukum Allah, ketika kita tidak mengatakan syarat bersandi kitabullah, ketika syarat mengatur adat memakai itu kita tinggalkan, maka kita akan mengadakan hukum rimba dalam kehidupan ini. Khatib mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada nenek mama, kepada kaum adat, kepada pemerintahan, karena ini adalah hujah nanti bagi khatib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti khatib ditanya apakah engkau sudah memperingatkan orang-orang yang kau ketahui, maka khatib akan bisa berhujah. Tetapi bagi nenek mama, bagi pemangku adat, bagi pemangku pemerintahan yang memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang, maka sesungguhnya kita tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di antara banyaknya penghuni neraka adalah pemimpin. Ketika dikatakan Rasulullah, pemimpin adalah golongan kedua terbanyak di dalam neraka. Dan ulama mengatakan seorang pemimpin sesungguhnya ketika dia sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, menjadi wali negari, menjadi wali jorok, menjadi nenek mama, menjadi KAP suku, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang lainnya di negeri ini, sebelah kakinya sudah berada di neraka. Kenapa demikian? Karena tanggung jawab pemimpin itu sangatlah berat, terutama untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Ketika kita mengemban amanah sebagai seorang nenek mama, maka anak keponakan kita harus kita selamatkan daripada azab neraka. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, sedikit waktu khatib meminta kepada kita untuk mendengarkan berbagai nasihat, terutama adalah nasihat tentang agama kita. Bahwa sebagai orang Minang yang mengaku kita adalah orang yang beragama, karena falsafah Minang mengatakan adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah, syarat mengatur, adat memakai.
Itu adalah adat yang tertinggi di Minangkabau, yang disebut dengan adat Babua Mati, adat dan sabana adat. Dan itulah sebenar-benarnya orang Minang. Tidaklah dia orang Minang kalau dia tidak Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, berarti dia bukan orang Minangkabau. Orang Minangkabau semuanya adalah orang Islam, karena Minangkabau bersandikan kepada syarak, dan syarak bersandi kepada kitabullah. Ketika syarak mengatur, maka adat memakai. Namun bagaimana kenyataannya dalam kehidupan kita hari ini, kehidupan kita masyarakat Minang belakangan ini? Apa yang dikatakan syarak, apakah dilakukan oleh orang Islam di Minangkabau? Ketika syarak mengatur di dalam ayat yang kita bacakan tadi, surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kata syarak mengatakan adalah, sembahlah hanya Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun jua. Jangan kita berbuat syirik. Ini yang dikatakan oleh syarak kepada kita orang Minangkabau khususnya, yang mengaku kita adalah orang yang beragama Islam. Tetapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, kalau memang orang Minang menyembah Allah, maka ketika azan dikumandangkan oleh muazzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, pasti masjid dan mushola penuh. Karena orang Minang tinggal di negerinya sendiri di Minangkabau. Dia tidak tinggal di negeri orang lain. Dia mengaku orang Minang dan dia mengaku orang Islam. Tapi kenyataan masjid-masjid pada kosong, masjid-masjid pada lengang, tidak ada jamaahnya. Ditinggalkan oleh orang Minang yang mengaku syarak mengatur, adat memakai. Lalu syarak mana yang dipakai oleh orang Minang? Ketika dia cuma hadir di masjid satu kali sepekan, satu kali seminggu hadir di masjid, syarak mana yang mengatakan seperti itu? Yang hadir di tempat ibadahnya satu kali satu pekan adalah orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Dia hadir di tempat ibadahnya hanya satu kali dalam satu pekan. Kalau orang Minang, dia hadir 5 waktu, karena dia dipanggil oleh Allah untuk hadir ke masjid. Hayya 'alas shalah, 5 kali sehari semalam, bukan satu kali sepekan. Ketika syarak mengatakan wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Banyak di antara kita orang Minang ketika mulai berusaha meminta jimat-jimat, meminta pengasih, meminta pelaris kepada tukang sihir, kepada dukun. Ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarak mana yang kita pakai seorang Minang? Yang mengaku Minang, adat pasandi syarak, syarak pasandi kitabullah. Ketika dia akan membangun rumah, diminta jimat ke dukun. Ketika anaknya lahir, diminta tangkap palasi ke dukun dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun, ditolak solatnya selama 40 hari 40 malam. Dan dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah, barang siapa yang mendatangi tukang sihir, mendatangi dukun, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun dan tukang sihir itu, maka sesungguhnya dia sudah kafir, sudah engkar kepada apa yang dibawa oleh Muhammad, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini hal yang pertama. Syarak mengatur, adat memakai. Di ayat kedua yang Khatib bacakan di awal khutbah tadi mengatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa la warka'u ma'raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Syarak mengatakan wajib hukumnya salat berjamaah bagi kita laki-laki. Walaupun ada perbedaan di antara ulama, ada yang mengatakan cuma sunnah, tetapi kalau kita temukan dalilnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, jelas bahwa salat berjamaah 5 waktu adalah kewajiban bagi kita kaum muslim, orang-orang laki-laki yang beragama Islam. Kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan warka'u ma'ar-raki'in, dan salatlah bersama dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau rukuk bersama berarti itu dilakukan bersama-sama dalam berjamaah, bukan sama-sama rukuk yang dimaksud oleh ayat sini.
Kalau sama-sama rukuk, berarti kita boleh rukuk di rumah kita, orang lain boleh rukuk di rumahnya, orang lain boleh rukuk di masjid. Itu namanya sama-sama rukuk. Tetapi ini warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini mengatakan kepada kita kaum muslimin bahwa salat berjamaah itu adalah suatu kemestian yang harus kita lakukan. Di dalam sejarah kita perhatikan, ada seorang tua, dia buta, rumahnya jauh dari masjid. Kemudian minta dispensasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia orang buta. Kemudian meminta dispensasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya adalah orang tua, saya buta, tidak ada yang menuntut saya untuk datang ke masjid salat berjamaah 5 waktu. Bolehkah saya salat di rumah, wahai Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Umi Maktum? Wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau mendengar suara azan? Saya mendengar ya Rasulullah. Maka tidak ada dispensasi untukmu. Silakan datang ke masjid. Kamu harus datang salat wajib 5 waktu ke masjid. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang buta, sudah tua, tidak ada yang menuntutnya datang ke masjid. Diwajibkan oleh Rasulullah untuk hadir ke masjid salat berjamaah 5 waktu. Wahai bapak-bapak kaum muslimin yang masih segar-segar, yang masih kuat-kuat, yang matanya masih melihat, yang bisa melihat jalan ke masjid, yang telinganya masih mendengar azan. Tetapi kenapa tidak hadir ke masjid ketika Allah memanggil kita untuk salat berjamaah? Kenapa tidak hadir di musola-musola Allah untuk salat berjamaah 5 waktu sehari semalam? Apakah kita lebih buta daripada Abdullah bin Umi Maktum? Wahai para pemuda yang masih kuat-kuat, yang bisa melangkah naik gunung, yang bisa main bola 90 menit lamanya, yang bisa berjalan kemanapun dia pergi. Tetapi ketika sholat dikumandangkan azan di masjid, di musola, kenapa begitu berat langkah kita untuk datang ke masjid? Allah juga mengatakan, wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak, dan pada sebagian malam dirikanlah salat malam sebagai tambahan bagi kalian amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada para pemuda yang sering main game, kenapa matanya bisa melalak, bisa melihat, menonton game sampai jam 3 malam, jam 4 malam, jam 5 malam. Tetapi ketika dia untuk dipanggil untuk bisa sholat, kenapa dia tidak sanggup? Apakah iman kita yang tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita meyakini nanti kita akan diselamatkan oleh Allah? Begitu juga dengan bapak-bapak yang hobi ke warung. Begitu semangatnya untuk melemparkan kartu remi, kartu koa dan lain sebagainya di warung-warung. Bisa tahan matanya, tahan fisiknya berlama-lama di warung-warung kopi. Kenapa tidak hadir ke masjid ketika Allah memanggil kita? Hayya 'alas shalah, kata Allah Subhanahu wa taala melalui mulut muazzin. Kenapa kita tidak hadir? Apakah kita merasa selamat nanti dengan kartu koa itu kita bisa berhadapan dengan Allah? Apakah kita beranggapan dengan game online itu kita akan bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita dari azab Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak syarat mengatakan kepada kita, kalau kita memang mengaku orang yang adat bersani syarat bersani kitabullah, orang yang beradat, maka Allah juga memperingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan dia adalah suatu jalan yang sangat buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Wahai para kaum muslimin, terutama nenek mama, pemangku adat, pemangku jabatan di negeri ini, bagaimana kita bisa membiarkan seseorang yang berzina di kampung kita, kemudian kita resmikan secara bersama-sama, kita restui perzinaannya? Dengan apa? Allah mengatakan bahwa hukum zina itu adalah dirajam bagi orang yang sudah menikah, dicambuk bagi orang yang belum menikah. Ketika itu tidak bisa dijalankan, hukum adat mengatakan seorang laki-laki dan perempuan yang berzina di kampungnya diusir dari kampung, tidak boleh menginjakkan kaki lagi di kampung ini. Namun hari ini apa yang dilakukan oleh orang adat,
yang mengaku adat bersandi syarat-syarat bersandi kitabullah. Ketika anak kemenakannya ketahuan berzina, kalang kabut sibuk untuk mengurus bagaimana dia untuk cepat bisa menikah. Mamanya segera mengurus, bapaknya mengurus. Setelah itu mereka adakan alik kandang, mengundang orang kampung mengatakan, "Oi orang kampung, inilah anak keponakan saya sudah berzina. Mari kita restui mereka." Itu yang dilakukan hari ini wahai kaum muslimin. Maka ketika kita tidak berhukum kepada hukum Allah, ketika kita tidak mengatakan syarat bersandi kitabullah, ketika syarat mana itu adat memakai itu kita tinggalkan, maka kita akan mengadakan hukum rimba dalam kehidupan ini. Apa yang enak untuk kita itu yang kita lakukan. Beginilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani beragama. Ketika hukum-hukum agama sedang menurut hawa nafsu mereka, maka mereka mengatakan inilah agama saya, inilah syariat saya. Tetapi ketika hukum-hukum agama, hukum-hukum syarat bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka mengatakan ini adalah radikal, ini adalah hal-hal yang membuat mereka terkekang dalam kehidupannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang berbahagia ini, khatib mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada nenek mama, kepada kaum adat, kepada pemerintahan, karena ini adalah hujah nanti bagi khatib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti khatib ditanya apakah engkau sudah memperingatkan orang-orang yang kau ketahui, maka khatib akan bisa berhujah. Tetapi bagi nenek mama, bagi pemangku adat, bagi pemangku pemerintahan yang memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang, maka sesungguhnya kita tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di antara banyaknya penghuni neraka adalah pemimpin. Ketika dikatakan Rasulullah, pemimpin adalah golongan kedua terbanyak di dalam neraka. Dan ulama mengatakan seorang pemimpin sesungguhnya ketika dia sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, menjadi wali negari, menjadi wali jorok, menjadi nenek mama, menjadi KAP suku, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang lainnya di negeri ini, sebelah kakinya sudah berada di neraka. Kenapa demikian? Karena tanggung jawab pemimpin itu sangatlah berat, terutama untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Ketika kita mengemban amanah sebagai seorang nenek mama, maka anak keponakan kita harus kita selamatkan daripada azab neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kepada para bapak yang memiliki anak juga demikian. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memelihara anak kita dari api neraka, memelihara istri kita dari api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan zina ini yang kedua yang lebih parah. Apa yang lebih parah? Baik kaum muslimin, ketika seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, yang hari ini diistilahkan dengan, yang dikatakan dengan berselingkuh, ini adalah perbuatan yang paling keji di muka bumi ini. Rasulullah mengatakan bahwa orang seperti ini ada 6 orang yang derajatnya sama di mata Allah. Yang pertama, orang yang murtad dari agama Islam. Yang kedua, yang meninggalkan salat, yang tidak melakukan salat 5 waktu. Yang ketiga, pezina muhsan, orang yang dia sudah menikah, pernah menikah, kemudian berzina dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah anjing dan babi. Semua ini disederajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, bagi para pezina muhsan, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, sebenarnya dia sudah putus hubungannya dengan pasangannya. Kalau ada di antara kita yang pasangannya berselingkuh, semestinya diceraikan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia itu perempuan, dia minta cerai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena perzinahan ini luar biasa wahai bapak-bapak kaum muslimin. Ketika seorang berzina, melahirkan anak, dan anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka hal ini terputus nasabnya. Seorang perempuan yang lahir dari hasil zina, bapak biologisnya bukanlah bapak nasabnya. Tidak boleh dia menikahkan anaknya nanti ketika anaknya dewasa.
Ketika dia menikahkan anaknya, sementara anak bukan bernasab kepada dia, maka pernikahan anaknya adalah tidak sah. Terjadilah perzinaan lagi setelah itu. Kenapa perzinaan? Karena pernikahan yang tidak sah menurut syariat Islam. Maka untuk itu kita perlu sangat berhati-hati. Kalau ada orang yang menikah setelah dulu baca daripada kabar, baru yang memanjat karambil, maka untuk itu pernikahan ini perlu kita waspadai. Haram kita untuk hadir kepada pernikahannya. Dan nanti kalau anak yang lahir adalah anak perempuan, tidak dibolehkan bapak biologisnya untuk menikahkan menjadi wali nikah bagi anaknya. Karena sang anak bernasab kepada ibunya, tidak kepada bapaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini khatib sampaikan di waktu yang berbahagia ini, di waktu yang sangat singkat ini, adalah untuk peringatan bagi kita bersama, terutama peringatan bagi khatib sendiri. Semoga Allah menganugerahkan kita dengan ilmu, menganugerahkan kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.